Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan hasil alur kerja kami mengenai kombinasi aplikasi yang sesuai dengan studi kasus kami, yaitu efektivitas media bantu pembelajaran matematika di era 5.0 berlandaskan Islam dalam pembentukan karakter. Saya Nabila Sasikirana, di sini saya akan menjelaskan alur yang pertama, yaitu membuat peta konsep. Baik, langsung saja. Kita akan membuat peta konsep di aplikasi Miro. Nah, pembuatan peta konsep ini nantinya akan kita buat sebagai acuan untuk pembuatan materi. Langkah yang pertama, kita masuk ke Google Search. Nah, di bagian ini kita klik Miro, kemudian klik Enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita pilih yang new board. Kalau kita mau bikin template yang sesuai dengan yang kita mau, kita klik ini. Kemudian klik create theme board. Nantinya akan seperti ini. Jika sudah, untuk membuat peta konsep, kita pilih bagian ini. Di sebelah kiri ada menu shape. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita buat untuk membuat peta konsep. Kita pilih sesuai yang kita mau. Nah, kemudian setelah itu kita buat kotaknya. Untuk kotak pertama, ini kita isi judul dari materi kami. Nah, materi kami ini judulnya adalah persamaan kuadrat. Setelah itu, untuk menambahkan kotak, di sini ada 4 titik. Kita pilih, kita klik titiknya, kemudian nanti akan muncul kolom baru seperti ini. Isi peta konsep kita yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Kemudian isi yang kedua, sama caranya kita klik titik biru di bagian sini tadi. Isi yang kedua yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Kita ulangi cara yang sama. Untuk isi yang ketiga adalah cara menentukan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah contoh dari persamaan kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, setelah selesai,
ini adalah peta konsep yang akan dijadikan acuan untuk pembuatan materi nantinya. Saya Muhammad Alfi Lutfin. Di sini saya akan melanjutkan alur selanjutnya, yaitu mencari materi di Google Search. Baik, langsung saja kita mencari materi di Google Search. Sebelumnya di sini kita akan mencari materi mengenai persamaan kuadrat. Yang pertama, kita masuk pada halaman Google Search, kemudian ketik materi apa yang akan kita cari. Di sini kita ketik tentang materi persamaan kuadrat. Nah, di sini terdapat banyak web yang berhubungan tentang materi persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan mengambil materi di Web Kuiper sebagai referensi untuk rangkuman materi persamaan kuadrat. Nah, pada alur selanjutnya kita akan membuat rangkuman tentang materi persamaan kuadrat melalui aplikasi Google Docs. Yang pertama, kita buka dulu Google Docs-nya dengan ketik Google Docs. Kemudian klik Sign In. Nah, di sini terdapat beberapa template yang bisa kita gunakan sebagai dasar tampilan dari rangkuman kita. Di sini saya akan memilih template buletin geometrik. Nah, di sini kita bisa memulai merangkum materi persamaan kuadrat berdasarkan dari peta konsep yang telah kita buat tadi, yaitu tentang materi persamaan kuadrat dan beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, cara menentukan akar persamaan kuadrat, dan contoh persamaan kuadrat. Langsung saja kita merangkum tentang poin yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan kuadrat. Sebelum itu, kita tulis dulu judulnya yaitu mengenai materi persamaan kuadrat. Sebelum itu, kita merapikan dulu dari unsur-unsur yang tidak digunakan. Kita langsung masuk pada poin pertama yaitu mengenai pengertian dari persamaan kuadrat. Setelah itu, kita kembali pada WebKeeper untuk mencari mengenai materi
pengertian persamaan kuadrat. Di sini ada tentang pengertian persamaan kuadrat, yaitu adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Terus kita salin dan kemudian ditempelkan pada Google Docs-nya. Setelah itu, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai bentuk persamaan akar kuadrat. Kita kembali lagi kepada web papernya. Kemudian kita salin. Kemudian tempelkan. Setelah kita selesai membuat rangkuman materi yang mengacu pada peta konsep yang telah kita buat tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Saya Fadila Rehana Salsabila di sini akan melanjutkan alur selanjutnya, yaitu memvalidasi materi di Wolfram Alpha. Baik, selanjutnya kita akan memvalidasi materi mengenai persamaan kuadrat pada Wolfram Alpha. Nah, langsung saja kita masuk pada Wolfram Alpha melalui Google Search. Kita ketik terlebih dahulu Wolfram Alpha-nya, kemudian klik Enter. Nah, kita pilih menu yang paling atas. Nah, berikut adalah tampilan dari Wolfram Alpha-nya. Sebelum itu, kita ketahui bahwa kita akan memvalidasi materi berupa contoh soal yang terdapat pada materi persamaan kuadrat yang telah kami buat pada rangkuman materi persamaan kuadrat di Google Doc. Nah, berikut adalah rangkuman persamaan kuadrat beserta contoh soalnya. Contoh soal yang akan kami validasi adalah berapakah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Dalam pembahasan tersebut, kita ketahui bahwa x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0 diubah menjadi faktorisasi dalam kurung x tambah 6 dikali dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0, sehingga kita ketahui bahwa x1 sama dengan min 6 atau x2 sama dengan min 3. Jadi, akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0 adalah min 6 atau min 3. Nah, kemudian kita akan beralih ke halaman Wolfram Alpha untuk memvalidasi contoh soal tersebut. Nah, kita input terlebih dahulu persamaan dari contoh soal tersebut, yaitu x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Kita ketik terlebih dahulu pada Wolfram Alpha-nya. X kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0.
Nah, setelah itu langsung saja kita compute input. Kita menunggu hasilnya. Nah, dapat terlihat di sini yang pertama dari diagramnya, kemudian selanjutnya ada number line-nya, dan ada solusinya yang mana X1 sama dengan min 6 dan juga X2 sama dengan min 3. Nah, setelah kita melihat hasil tersebut, dari validasi yang telah kami lakukan ini sudah sesuai dengan materi persamaan kuadratnya. Sehingga kita dapat mengetahui level soal untuk pembuatan kuis nantinya. Saya Zairatul Iliyin. Di sini saya akan melanjutkan alur selanjutnya, yaitu membuat slide. Baik, langsung saja kita membuat slide presentasi materi di Google Slide, yaitu mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, untuk langkah pertama dalam membuat Google Slide, yaitu kita masuk ke Google Search, kemudian kita klik Google Slides. Seperti ini, kemudian kita klik Enter. Nah, apabila tampilan sudah seperti ini, kita dapat memilih menu Google Slide Sign-in karena di sini kita sudah mempunyai akun. Kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk pada halaman Google Slides. Nah, pada halaman Google Slide ini, apabila kita akan membuat presentasi baru, maka kita akan klik kosong. Nah, apabila kita ingin membuat presentasi kita lebih bagus, maka kita akan menggunakan template, yang mana Google Slide sudah menyediakan template, dan kita juga bisa menggunakan template dari akun kita sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan template yang tersimpan pada akun kita. Seperti ini, kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk pada halaman untuk membuat materi pada Google Slides. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki rangkuman materi yang dibuat sebelumnya pada Google Doc, yang mana nantinya kita akan meng-copy paste langsung ke Google Slides, dan pada rangkuman materi yang telah dibuat, memuat poin pengertian, bentuk umum persamaan kuadrat, beberapa cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, dan contoh dari persamaan kuadrat. Langsung saja kita ke halaman Google Slide. Nah, pada slide yang pertama ini, kita akan memberikan judul sesuai dengan materi. Nah, kita tambahkan teks terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengetikkan judul. Persamaan kuadrat. Seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengganti jenis font. Nah, dengan mengklik menu font, nah, di sini kita dapat memilih font apa yang akan kita inginkan. Di sini kita memakai font Lilitawan. Nah, setelah mengubah jenis font, kita juga dapat mengubah ukuran dari fontnya. Seperti ini. Setelah sesuai, kita dapat mengatur posisi dari judul tersebut.
seperti ini. Nah, apabila kita sudah selesai pada slide yang pertama, kita beralih ke slide yang kedua, yaitu dengan memasukkan materi dengan meng-copy paste dari rangkuman materi Google Doc. Yang pertama yaitu mengenai poin persamaan kuadrat. Di sini kita akan membuat judul dari poinnya tersebut dengan menambahkan teks. Di sini kita ketikkan judul pengertian persamaan kuadrat. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu fontnya seperti ini dan juga ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat mengatur posisinya. Selanjutnya kita akan mengcopy apa itu pengertian dari persamaan kuadrat. Seperti ini. Kemudian beralih ke halaman Google Slide dan menambahkan teks. Kemudian kita paste. Seperti ini. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu jenis fontnya dan juga ukuran fontnya. Selain itu, kita juga dapat mengubah bentuk paragrafnya. Seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. Nah, apabila kita sudah mengcopy semua materi dari Google Doc ke Google Slide, kita juga dapat mengganti nama slide-nya atau nama filenya menjadi materi persamaan kuadrat. Nah, nantinya akan seperti ini. Berikut adalah materi presentasi persamaan kuadrat yang dibuat melalui Google Slide. Untuk alur selanjutnya yaitu membuat animasi. Baik, langsung saja kita membuat animasi di Wix Editor. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke halaman Google Search, kemudian kita klik Wix Editor. Seperti ini, kemudian kita klik Enter. Kemudian kita klik The Wix Editor. Selanjutnya, kita klik Launch Web Editor. Nah, di sini kita sudah masuk pada halaman Wix Editor, namun kita klik terlebih dahulu Try It dan klik X. Nah, di sini kita sudah bisa memulai untuk membuat animasinya, namun alangkah baiknya sebelum memulai untuk membuat animasi, kita sudah menyiapkan objek atau gambar sebagai bahan untuk membuat animasinya. Dan kita ketahui bahwa kita akan membuat animasi mengenai contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan upload objek atau gambar yang telah kita siapkan sebelumnya dengan klik menu Upload Access. Nah, berikut adalah gambar atau objek yang akan kita buat sebagai animasi. Kita klik Open. Nah, langsung saja kita mulai untuk membuat animasinya, di mana pada layar pertama dan frame pertama akan kami buat sebagai background-nya. Di sini kita pilih background-nya, kemudian klik Add to Canvas. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu untuk background-nya. Seperti ini. Kemudian kita ganti nama layar ini menjadi background. Nah, kemudian kita akan menambahkan layar lagi karena kita akan membuat animasi lagi. Namun, kita pindahkan
layar background ini ke layar yang paling bawah karena background adalah sebagai dasarnya. Sebelumnya, kita tarik terlebih dahulu frame background ini sampai ke frame ke-30. Ini kembali lagi ke animasi selanjutnya pada layar kedua. Frame kedua, di sini kita akan menambahkan objek seorang guru. Kita tambahkan terlebih dahulu, add to canvas, kemudian kita atur ukurannya seperti ini. Nah, objek guru ini nantinya akan kami buat objek seorang guru ini berjalan ke titik berhentinya. Nah, sini kita atur terlebih dahulu objek guru di titik sini, titik mulainya. Kemudian, pada frame 2 ini, kita klik Add Twin pada menu Wig Editor. Kemudian, kita tarik frame kedua ini sampai ke frame 20. Kemudian, kita klik frame ke-20 ini, dan kita klik lagi Add Twin. Seperti ini. Dan pada objek guru ini, kita akan pindahkan ke titik berhentinya. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah objek guru itu sudah berjalan. Terlihat sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan menambahkan animasi lagi dengan menambahkan layarnya terlebih dahulu. Seperti ini. Sebelumnya, kita beri nama terlebih dahulu layar 2 ini, yaitu layar guru. Seperti ini. Namun, kita pindahkan terlebih dahulu layar background ini ke layar yang paling bawah lagi karena background adalah sebagai dasarnya. Seperti ini. Kita kembali lagi ke layar 3, frame ke-21. Di sini kita akan menambahkan animasi teks. Namun, kita tarik terlebih dahulu layar 2 sampai ke layar 30 juga. Nah, di sini pada frame ke-21 layar 3, kita dapat memberikan teks dengan klik menu teks pada Wig Editor. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan teksnya. Seperti ini. Kemudian kita klik kursor untuk memindahkan teksnya dan mengatur ukurannya. Seperti ini. Kemudian, pada frame 21 layar 3 ini, kita tarik sampai frame ke-25. Kita coba terlebih dahulu animasinya. Seperti ini. Nah, apabila kita sudah memasukkan objek atau gambar ke dalam animasi yang kita buat, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, kita coba putar. Seperti ini. Nah, di situ menunjukkan animasinya terdapat contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang memanah. Baik, setelah membuat animasi di Wig Editor, mengenai contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, alur selanjutnya yaitu mengunduh animasi dalam bentuk GIF, yaitu dengan klik menu Export, kemudian Export GIF. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa GIF sedang diekspor. Nah, setelah GIF tersimpan pada komputer, kita akan menginput animasi GIF ini ke dalam materi presentasi Google Slide yang telah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materi presentasi Google Slide. Nah, di sini kita akan memuat animasi GIF
pada slide yang kelima, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai persamaan kuadrat. Langsung saja, kita klik sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer, kemudian kita klik GIF-nya, kemudian open. Nah, kita atur terlebih dahulu. Di sini, animasi GIF mengenai contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sudah termuat pada materi presentasi persamaan kuadrat Google Slide. Nah, selanjutnya, alur selanjutnya yaitu kita akan menyimpan materi presentasi persamaan kuadrat di Google Slide ini ke penyimpanan Google Drive, yaitu dengan klik pindahkan. Kemudian kita simpan ke penyimpanan, kemudian kita klik pindahkan. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah materi presentasi persamaan kuadrat di Google Slide ini sudah tersimpan pada Google Drive, yaitu dengan cara tambah menu halaman, yang mana masuk pada Google Search, kemudian kita klik Google Drive. Kemudian kita klik Sign in Google Drive. Kemudian kita klik penyimpanan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa materi presentasi persamaan kuadrat di Google Slide sudah terpindah di penyimpanan Google Drive. Untuk alur selanjutnya yaitu apabila tidak membuat animasi, maka membuat kuis di Google Form. Baik, langsung saja kita ke pembuatan kuis pada Google Form. Nah, di sini kita akan membuat Google Form melalui Google Search. Kita ketik terlebih dahulu Google Form, kemudian Enter. Nah, di sini kita pilih menu Sign In untuk masuk pada Google Form-nya. Kemudian mulai formulir baru. Nah, berikut adalah tampilan dari Google Form. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat judul dari Google Form tersebut. Judulnya yaitu Kuis Persamaan Kuadrat. Kemudian kita ke kolom yang selanjutnya, yaitu nama. Nah, di nama ini kita menggunakan jawaban singkat yang mana wajib diisi. Nah, selanjutnya kita ke menu setelan, yang mana kita akan menjadikan Google Form tersebut sebagai kuis. Kemudian kita scroll ke bawah, yang mana kita mensetel 20 untuk tiap soalnya, karena kita di sini membuat 5 soal, jadi poin tiap soalnya itu 20. Kemudian kita kembali pada kolom pertanyaan. Nah, di sini nama tertera memiliki 20 poin, sehingga kita harus mengubahnya menjadi 0 poin. Karena nama itu tidak dihitung. Kemudian selanjutnya kita klik tambahkan pertanyaan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini kami telah membuat beberapa contoh soal persamaan kuadrat pada Google Doc, sehingga kami langsung mengcopy pertanyaan tersebut pada Google Form.
Tidak lupa pula pilihan gandanya juga di-copy. Nah, selanjutnya kita ke menu kunci jawaban. Nah, seperti yang tertera pada Google Doc, kunci jawaban untuk soal nomor 1 yaitu B. Sehingga pada Google Form kita klik yang B, yang opsi B. Nah, di sini poin tertera 20. Setelah itu kita klik selesai. Nah, soal tersebut wajib diisi. Nah, untuk soal nomor 1 telah selesai. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2 dengan mengklik tambahkan pertanyaan. Seperti pada soal yang nomor 1, kita langsung mengcopy soal nomor 2 dari Google Doc ke Google Form. Tak lupa pula kita mengcopy pilihan gandanya. Nah, kita ingat kembali bahwa untuk soal nomor 2, kunci jawabannya yaitu D. Nah, kita klik kunci jawaban. Kunci jawabannya D. Untuk poin tetap 20, kemudian klik selesai. Tak lupa pula yang wajib diisi. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3. Kita mengcopy kembali soal yang nomor 3. Kemudian kita salin pada Google Form-nya. Dan untuk pilihan gandanya kita juga copy. Nah, untuk kunci jawabannya tadi kuncinya B. Kemudian poinnya tetap 20. Tidak berubah dan kemudian klik selesai. Jangan lupa wajib diisi. Nah, kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Kita langsung mengcopy juga soal nomor 4 pada Google Doc. Kita mengcopy dari Google Doc menuju Google Form. Tak lupa pula pilihan gandanya. Nah, di sini kunci jawabannya untuk soal nomor 4 yaitu B. Kemudian kita klik kunci jawaban yaitu B dengan poin 20, kemudian klik selesai, wajib diisi. Kemudian untuk soal yang kelima, soal terakhir, sama juga kita mengcopy dari Google Doc. Kemudian pilihan gandanya juga. Nah, untuk kunci jawaban dari soal yang nomor 5 yaitu C. Kemudian poin 20 klik selesai dan wajib diisi. Nah, setelah soal-soal tersebut tersalin pada Google Form, kita langsung menyimpan formulir Google Form tersebut pada Google Drive, yaitu dengan mengklik icon pindahkan ke folder. Nah, kemudian kita klik ke menu penyimpanan, klik pindahkan. Nah, ada notifikasi kuis persamaan kuadrat telah dipindahkan dari drive saya ke satu penyimpanan. Nah, untuk itu kita cek terlebih dahulu pada Google Drive-nya. Kita klik pada Google Search, Google Drive. Kemudian kita ke menu Check-in, Google Drive. Nah, kita cari ke folder penyimpanan. Kemudian kita mengklik folder penyimpanan
Nah, di sini sudah tertera kuis persamaan kuadrat, sehingga kuis tersebut sudah masuk tersimpan dalam Google Drive. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum pembelajaran offline mengenai materi persamaan kuadrat, yang mana materi tersebut telah kami buat pada Google Sheet dan disimpan pada Google Drive. Oke, langsung saja. Sebelumnya, adik-adik pernah nggak mempelajari mengenai persamaan kuadrat? Nah, di sini kakak akan menjelaskan kembali mengenai materi persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Nah, pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, pangkat dari persamaan tersebut itu 2. Sampai sini paham apa enggak? Oke, lanjut ya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat, yang mana ada 3 cara, yaitu yang pertama faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, yang pertama dulu, faktorisasi. Nah, di sini contohnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Diubah dalam faktorisasi menjadi dalam kurung x tambah 3 dikali dalam kurung x tambah 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua mengenai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini bentuk persamaan umumnya itu dapat dijabarkan menjadi x tambah p pangkat 2 sama dengan q. Nah, untuk yang ketiga menggunakan rumus ABC, yang mana rumusnya itu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Nah, jadi langsung saja dimasukkan b-nya itu apa, a-nya itu apa, dan c-nya itu apa. Nah, sampai sini paham nggak? Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana di sini ada seseorang yang sedang memanah yang lintasannya itu bernilai A lebih besar dari 0. Oke, sampai sini adik-adik udah paham atau belum? Oke, langsung saja kita ke Google Form mengenai kuis persamaan kuadrat. Nah, kuis ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, langsung saja ya. Untuk Dek Puja silakan menggunakan laptop kakak, dan untuk Dek Nela silakan menggunakan handphone kakak ya. Oke. Baik, di sini ada alat tulis yang akan adik-adik gunakan dalam pengerjaan kuis persamaan kuadrat pada Google Form. Mungkin adik-adik membutuhkan coret-coretan. Ini untuk Dek Nela, ini untuk Dek Puja. Nah, untuk Dek Puja silakan berada di sebelah kanan kakak untuk mengerjakan kuis persamaan kuadrat menggunakan laptop, dan untuk Dek Nela silakan menggunakan laptop kakak. Oke, silakan kalian langsung kirim jawaban tersebut. Kemudian kalian bisa melihat skor pada tampilan Google Form tersebut. Baik, selanjutnya yaitu wawancara wali murid melalui Google Form. Nah, langsung saja kepada Ibu Siti sebagai wali murid dari Puja dan Ibu Rofika sebagai wali murid dari Nela. Baik, Bu, di sini kita akan mewawancarai Ibu secara bergantian dan kita akan bantu untuk mengisinya di Google Form. Nah, jadi Ibu nanti tinggal memberikan jawaban kepada kami dan kami yang mengisinya. Nah, jawabannya itu
tidak pernah, atau sering dengan rate 1 sampai 5. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dari Ibu Siti sebagai wali murid dari Puja. Baik, langsung saja ya Ibu. Nomor 1, seberapa sering Ibu mendampingi belajar putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 4. Oke, nomor 2, seberapa sering Ibu mengecek tugas putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Yang ketiga, seberapa sering Ibu membantu menjawab pertanyaan tugas putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 3. Oke, yang nomor 4, seberapa sering Ibu memberikan motivasi belajar untuk putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Yang terakhir, sudahkah Ibu memberikan fasilitas untuk mendukung belajar putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk Ibu Rafika. Ya. Baik. Yang langsung saja ya Bu. Yang pertama, seberapa sering Ibu mendampingi belajar putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 4. Yang kedua, seberapa sering Ibu mengecek tugas putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Yang ketiga, seberapa sering Ibu dapat membantu menjawab pertanyaan tugas putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 4. Yang keempat, seberapa sering Ibu memberikan motivasi belajar untuk putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Yang terakhir, sudahkah Ibu memberikan fasilitas untuk mendukung belajar putri Ibu? Rate-nya dari 1 sampai 5. 5. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti dan juga Ibu Rofika. Ya, sama-sama. Saya Najwa Ardhidinasari. Di sini saya akan melanjutkan alur selanjutnya, yaitu estimasi efektivitas Google Sheet dan Jamovi. Baik, langsung saja langkah yang pertama kita akan melihat hasil nilai kuis siswa dan juga hasil wawancara orang tua yang telah dilakukan melalui Google Form. Nah, ini adalah hasil nilai kuis siswa dan ini adalah hasil wawancara orang tua. Kemudian dari hasil tersebut akan kita rekap lagi pada halaman baru Google Sheet. Nah, berikut adalah halaman Google Sheet. Di sini sebelumnya kita sudah membuat tabel, rekapan, dan juga rumusnya dengan klik menu batas untuk membuat tabel. Langsung saja pada tabel pertama ini, untuk rekap korelasi pemahaman siswa. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya sesuai pada tabel yang tadi. Di sini siswa mendapatkan 0 karena salah menjawab soal. Nah, kemudian kita lihat hasil nilai siswanya juga sama seperti rekapan Google Sheet pada Google Form. Kemudian kita lanjut untuk merekap data tabel kedua untuk korelasi orang tua dan yang ketiga untuk korelasi siswa dengan orang tua. Nah, apabila kita sudah merekap semua data pada masing-masing tabel, maka nanti akan menjadi seperti ini. Dan dari rekap tabel ini akan memudahkan kita selanjutnya untuk membuat grafik pada aplikasi Jamovi. Langsung saja kita akan masuk pada aplikasi Jamovi. Seperti ini. Kemudian kita akan menyalin rekap data yang pertama mengenai korelasi pemahaman siswa. Kemudian kita tampel pada kolom Jamovi. Selanjutnya kita beri nama variabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk variabel Puja juga kita ganti tipe variabelnya menjadi continue karena datanya berupa angka.
Kita ubah juga tipenya menjadi continue. Nah, setelah itu kita klik menu Exploration, kita klik Descriptive. Selanjutnya, kita atur variabel banyak siswa pada split by. Puja siswa A kita masukkan pada kolom variabel. Nela siswa B juga kita masukkan pada kolom variabel. Lalu kita klik Pots. Lalu kita klik histogram. Kemudian ini grafik pemahaman siswa. Nah, di sini kita dapat menyimpannya dengan klik bagian grafiknya. Kemudian kita klik export. Kita klik browse. Kita beri nama. Kita ubah dokumennya menjadi PNG, lalu kita save. Begitu juga dengan grafik siswa B. Kemudian kita akan mengetahui grafik mengenai korelasi orang tua dan korelasi antara orang tua dan siswa. Nah, di sini caranya juga sama, maka nanti akan menghasilkan grafik seperti ini pada korelasi orang tua. Dan grafik seperti ini untuk orang tua dan siswa. Namun pada grafik korelasi antara siswa dan orang tua ini, kita menggunakan scatter plot. Ini kita menggunakan scatter plot, maka akan menghasilkan grafik seperti ini yang menunjukkan korelasi hubungan siswa dan orang tua. Untuk alunan selanjutnya yaitu membuat laporan akhir di Google Doc. Baik, langsung saja kita akan membuat laporan hasil akhir dari estimasi efektivitas yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama kita akan masuk ke halaman Google Docs seperti ini, kemudian kita tuliskan judulnya yaitu laporan hasil akhir. Kita sesuaikan dulu. Nah, untuk laporan hasil akhir ini kita memuat 3 poin. Poin yang pertama adalah estimasi pemahaman siswa terhadap materi. Kita buat poin yang pertama. Estimasi siswa terhadap materi. Untuk poin yang pertama ini, kita akan melampirkan rekap data yang telah kita buat di Google Sheet. Nah, ini kita blok. Kemudian kita salin di sini. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita lampirkan juga grafik dari rekap data ini. Caranya kita masuk sisipkan, kemudian klik gambar dan upload dari komputer. Kita pilih korelasi siswa A dan korelasi siswa B, klik open. Kemudian kita atur besarnya. Setelah melampirkan grafik, kita akan memberi penjelasan terkait rekap data dan grafik tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membuat penjelasannya, tinggal kita copy saja. Lalu kita paste.
Untuk poin yang kedua dan ketiga, caranya sama seperti tadi. Setelah poin 1, 2, dan 3 sudah kita buat, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Laporan hasil akhirnya. Nah, dari laporan hasil akhir ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peran dan kontribusi orang tua terhadap peserta didik menunjukkan hasil yang positif. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan mengenai keberhasilan dari peserta didik. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari peserta didik, terutama dari peserta didik itu sendiri, seperti penggunaan media bantu penunjang dalam pembelajaran, penyesuaian peserta didik terhadap perkembangan teknologi, dan masih banyak faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mendukung. Baik, di sini saya sebagai Ketua Kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami, di mana hasil analisis kelompok kami menunjukkan hasil pada tabel sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat kita analisis menggunakan nilai rata-rata terkait aplikasi dengan nilai terbesar ditunjukkan oleh Google Slide dan juga Google Form sebagai pendukung media pembelajaran pada peserta didik. Nah, hal tersebut juga diperkuat dari praktikum pembelajaran yang telah kami lakukan sebelumnya dengan memberikan materi pembelajaran pada peserta didik melalui Google Slide menunjukkan hasil positif dengan hasil pengerjaan latihan soal melalui Google Form. Nah, berikut adalah hasil dari visualisasi data analisis kelompok kami mengenai penerapan aplikasi komputer. Nah, dari data hasil analisis tersebut sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa dua aplikasi tersebut dapat dikatakan efektif dalam menunjang proses belajar mengajar pada peserta didik. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada anggota kelompok 4, murid dan juga wali murid yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.